Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Azizi, mahasiswa sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, akan menjelaskan mengenai suatu topik di manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia, untuk memenuhi ujian yang diberikan oleh dosen pengantar manajemen Bapak Abdi Zil Ikram SEMM. Selamat menyimak. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama. Tanpa disadari, manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Puncaknya pada revolusi industri di Inggris yang dimulai pada tahun 1820, produk besar-besaran menyebabkan kebutuhan manusia meningkat sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Maka dari itu, konsep manajemen sumber daya manusia pun lahir. Manajemen sumber daya manusia menurut Byers dan Rawls adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Kemudian Gues mengemukakan 4 dimensi MSDM yang terdiri atas komitmen, fleksibilitas, kualitas, dan integrasi. Merujuk pada hal yang dicetuskan oleh Gues, suatu kebijakan SDM dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila memenuhi 4 dimensi tersebut. Menurut Armstrong dan Tyler, tujuan MSDM adalah mendukung organisasi mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi HR atau Human Resource yang terintegrasi dengan strategi bisnis, berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance, memastikan bahwa organisasi memiliki orang berbakat dan terampil sesuai yang dibutuhkan, menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai, serta iklim yang percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen manusia. Jadi MSDM tidak hanya ditunjukkan untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi, namun juga ditunjukkan untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak pekerja. Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan melalui proses yang benar. Mengapa demikian? Agar semua kegiatan dapat berjalan pada jalurnya dengan tujuan memudahkan pengelolaannya. Di samping itu, dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar, maka pencapaian tujuan mudah pula dicapai. Proses tersebut kita kenal dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Apa saja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Yang pertama ada job analysis, adalah mengumpulkan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu kerja. Job analisis disusun dengan jabatan yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan. Penyusunan job analisis harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar apa yang harus dikerjakan terakomodasi seluruhnya. Yang kedua, setelah job analisis disusun, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan orang-orang dalam jabatan yang telah disediakan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Langkah ini merupakan fungsi kedua yang kita kenal dengan nama perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Fungsi yang ketiga adalah rekrutmen karyawan. Langkah ini dilakukan setelah perencanaan tenaga kerja, sehingga kita tahu berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan berikut kualifikasinya. Rekrutmen dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Sumber daya manusia yang loyal dan berkualitas sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha. Kebutuhan tenaga kerja secara mudah diadakan apabila jumlahnya sedikit dan dapat diisi dari orang dalam. Namun, apabila jumlah yang dibutuhkan banyak atau memiliki persyaratan khusus, maka perlu diisi oleh orang luar perusahaan melalui rekrut. Setelah sejumlah karyawan berhasil direkrut dari berbagai sumber tenaga kerja yang ada, misalnya lewat media,
referensi, atau surat-surat yang masuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyeleksi lamaran yang masuk. Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi yang sudah disiapkan. Tujuannya adalah untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Proses seleksi dapat dimulai dari seleksi surat lamaran, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan. Seleksi dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan. Tes-tes ini diberikan secara bertahap sesuai dengan yang telah ditentukan. Proses seleksi akan menghasilkan sejumlah tenaga kerja yang diidamkan minimal untuk tahap awal. Karyawan yang baru diterima sebagai calon karyawan harus memulai masa orientasi dan pendidikan terlebih dahulu sebelum ditempatkan untuk bekerja, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Tujuan pelatihan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja di lingkungan barunya, sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Khusus sebagai karyawan lama, perlu dilakukan pengembangan diri karyawan baik melalui pendidikan, promosi, dan rotasi jabatan. Tujuannya adalah agar karyawan mampu untuk menambah kemampuannya atau menambah bidang kerja lainnya, sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak. Pengembangan karyawan juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Yang kemudian setelah lulus dari pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan karyawan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, atau penempatan kerja dapat pula dilakukan sesuai dengan hasil pelatihan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Selanjutnya, selama bekerja, setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing. Yang ketujuh adalah pemberian kompensasi kepada setiap karyawan. Kompensasi merupakan balas jasa yang diperoleh seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Hasil evaluasi kerja yang diperoleh digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi yang akan diperolehnya. Pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. Kompensasi diberikan atas dasar prestasi karyawan melalui penilaian prestasi kerja. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenjang karir karyawan. Karir merupakan perjalanan seseorang selama dia bekerja. Karir karyawan diberikan melalui perencanaan karir bagi seluruh karyawan yang dilakukan secara transparan dan jelas. Karir karyawan dapat meningkat atau dipromosikan, diturunkan atau demosi, atau dirotasi, atau dipindahkan pada jabatan yang sama. Perencanaan karir harus dilakukan melalui dari jenjang karir dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Untuk mencapai jenjang karir pada tingkat tertentu diperlukan berbagai persyaratan sesuai dengan jenjang karirnya. Jenjang karir yang diperoleh adalah kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat atau golongan. Baik, itu tadi fungsi-fungsi dari MSDM. Penjelasan saya mengenai fungsi MSDM juga mengakhiri penyampaian materi saya dengan topik manajemen sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing akan mengantarkan Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain. B.J. Habibie, Presiden ketiga bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.